kita akan belajar tentang tim ministry atau leadership. Contoh yang paling perfect, yang paling sempurna dari leadership tim adalah tidak lain dan tidak bukan dari timnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Yesus itu tidak pelayanan sendiri. Tuhan Yesus itu punya tim, team, ya saudara. Jadi tidak zamannya lagi kita one man show. Nggak zamannya lagi kita mengandalkan kemampuan seorang diri atau seorang pemimpin. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa membangkitkan tim. Pemimpin yang bisa bekerja sama dengan tim. Pemimpin yang mensupport tim. Pemimpin yang menumbuhkan tim. Pemimpin yang menghasilkan tim yang kuat. Sehingga pelayanan tidak tergantung kepada dirinya sendiri, tetapi pelayanan itu thriving atau di-lead atau dipimpin oleh tim yang strong, tim yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita belajar begitu senior pastor dipanggil Tuhan, pelayanan menjadi berantakan, atau si A dipanggil, atau si A pergi, pelayanan menjadi nggak jalan smooth, bahkan nggak survive. Karena apa? Ketergantungan kepada satu orang, ketergantungan kepada satu pemimpin. Saudara, kita belajar ternyata Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan one man show leadership. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid untuk kita membangun tim yang solid, tim yang kompak, tim yang efisien, sehingga pelayanan dan amanat agungnya Tuhan dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Beberapa contoh, saudara-saudara, nanti kita akan bedah sama-sama tim pelayanan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, siapakah timnya Tuhan Yesus? Father, Son, and Holy Spirit. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, Trinitas, saudara-saudara. Father, Son, and Spirit. Tapi jangan berkata, oh Allahnya orang Kristen 3. Enggak, saudara-saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sekali lagi adalah satu pribadi, ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara dalam wujud yang berbeda 3. Jadi contoh, saya Benny di rumah, saya papanya Jesslyn dan Nicole. Saya di gereja kami Nations Worship, saya gembala. Tapi kalau saya di kampus, saya student, saya masih belajar. Tetapi apakah Benny 3 hal pribadi yang berbeda? Enggak, saudara-saudara. Di rumah papa, di rumah di gereja gembala, pastor di sekolah student. Demikian juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, nanti mungkin pastor tim kita belajar Trinitas karena hari-hari ini heboh, saudara. Trinitas dipelencengkan, diplesetkan sehingga jadi bingung. Nah, saudara-saudara, tim kepemimpinan, contoh ini Bapak Ibu Saudara, ini ada mungkin beberapa, ada Pak Hussein Alay mungkin, pembangun saudara, pemborong ya saudara, pemborong. Apa yang dikerjakan atau diperlukan oleh seorang pemborong? Tentu yang pertama adalah desain. Ya, waktu kita mau bangun sesuatu perlu desain. Ya saudara, Bapa di surga itu menciptakan kita dengan desain ya. Ya, diciptakan Pak Sugianto Ramli nanti jadi gembala di Palembang, Ibu Ingrid jadi gembala di Bali, Aven, Pastor Aven jadi gembala di San Francisco. Jadi Tuhan sudah memberikan planning, blueprint. Ya, itu tugasnya Bapa di surga. Saudara, biasanya sebelum seseorang membangun, dia harus punya planning. Ya, planningnya ini gedungnya gimana? Nggak mungkin kan, wes kita bangun gedung aja. Tiba-tiba kita ngecor batas sebenarnya. Planningnya mana? Nggak ada. Nah, saudara, tugasnya Bapa di surga itu punya blueprint, ya, rencana buat kita. Yang kedua, biasanya akan ditanya begini, berapa harganya? Berapa kira-kira estimate-nya? Gitu ya. Ya, developer, siapapun yang membangun pasti punya estimate. Kira-kira berapa? Berapa juta, berapa miliar, berapa ratus juta. Saudara, harga kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Jadi Bapa di surga punya blueprint dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, siapa yang mengerjakannya? Setelah dapat blueprint, dapat uang, kontraktornya action membangun. Siapa yang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Yang membantu kita menyelesaikan amanat agung? Roh Kudus, ya.
Roh Kudus. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ini tim ya, ini satu tim yang kompak ya. Bapa di surga punya blueprint, rencana yang ajaib buat kita, kehidupan kita, pelayanan kita. Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita, membayar lunas, harganya dibayar lunas oleh Dia yang mati di kayu salib. Dan terakhir, Roh Kudus dicurahkan untuk membantu kita menggenapi rencana Tuhan. Itulah saudara bentuk dari tim Tuhan Yesus Trinitas. Berikutnya, ternyata Tuhan Yesus juga punya eksekutif tim di antara murid-muridnya. Peter, James, and John. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kok bisa Pak? Waktu mereka dibawa naik ke Mountain of Transfiguration, mereka sudah diajak berdoa. 3 orang ini ya, makanya ada istilah mungkin 3 musketeer ya, nggak tahu, mungkin nggak ada hubungannya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes inilah yang selalu dekat ya, menjadi pemimpin. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini yang menjadi elders, bapak gereja di Yerusalem, menjadi orang-orang yang menjadi leaders pertama di gereja mula-mula. Saudara, 3 orang tim ini yang dekat dengan Yesus. Kemudian saudara, bukan hanya itu, tim yang lebih besar lagi adalah 120 murid di loteng Yerusalem yang dilawat Tuhan. Kemudian berikutnya adalah 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri punya tim dalam pelayanan. Dia nggak sendiri. Dia punya 3 orang executive leaders. Dia punya 120 orang dipercaya waktu di jamaah dilawat Tuhan, dan berikutnya 500 orang. Saya bertanya, siapa tim saudara? Ayo, saya stop di sini. Sudahkah Anda melayani dengan tim? Sudahkah Anda punya tim? Sudahkah Anda membangkitkan tim? Jangan kayak saya, saudara. Ini sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu kami ngerintis gereja. Ya saudara, saya yang jemputin jemaat. Saya yang buka pintu gereja. Saya yang main musik, main keyboard sama WL. Udah itu saya khotbah. Udah itu saya pengumuman. Udah itu doa berkat. Yang terakhir saya nganterin jemaat pulang. Ya dari awal sampai akhir ngadeg nih ngarep, gak meduk-meduk. Artinya berdiri di depan gak turun-turun saudara-saudara. Dari awal sampai akhir. Bapak ibu saudara jalan, tetapi tidak akan maksimal. Jalan, tetapi kalau pemimpinnya nggak ada, pelayanannya nggak survive. Karena apa? Tergantung kepada satu orang. Bapak ibu saudara, waktu Yesus naik ke surga, gereja Tuhan, pelayanan tidak tambah mati, tapi tambah thriving, bertumbuh. Karena Tuhan Yesus berhasil membentuk tim pelayanan yang diberkati dan diurapi. Bapak ibu saudara, goal dari kelas ini, pertama, kita mengerti bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh tim. Yang setuju angkat jempolnya. Saudara, pokoknya kita butuh tim. Pastor Niko sampaikan, ini zamannya kolaborasi. Ini zamannya unity. Ini zamannya bekerja bersama-sama. Gak bisa. Seorang diri pasti gak mampu. Seorang diri pasti gak berhasil dengan efisien. Tetapi kalau kita kompak satu tim, saya percaya ada perkara yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu goalnya. Kelas ini mengajar kepada saudara, kita perlu pelayanan bersama dengan tim. Yang kedua, jika Anda sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi gembala, sudah menjadi mungkin gembala kul atau ketua doa dan sebagainya. Doa saya ini yang kedua. Setelah kelas ini, saudara akan membangun tim. Saudara akan mengangkat orang-orang. Saudara akan mengajak orang-orang yang bekerja bersama dengan saudara untuk membangun sebuah tim yang kuat. Saya tahu prosesnya nggak gampang, tapi percayalah, pelayanan saudara, apa yang saudara kerjakan akan lebih maksimal jika Anda punya tim yang bekerja bersama-sama dengan Anda. Yang setuju angkat jempolnya. Amin. Haleluya.
Bapak Saudara, saya ajak angkat jempol, lambaikan tangan, supaya mungkin yang ngantuk semangat. Waduh Pak, saya sudah upacara bendera 3 kali nih Pak, mungkin capek saya. Ya puji Tuhan. Saudara anggota Paskibraka, ya saudara ikut kirab budaya, udah capek dan sebagainya. Kita mau belajar lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Lanjut ya. Saya juga ikut saudara-saudara upacara di istana, tapi ikut online. Haleluya. Berikutnya saudara-saudara, orang berkata, why we need team? Pak, kenapa sih Pak kok sulit-sulit tim? Ribet Pak, punya tim tuh ribet. Satunya ada yang baper, satunya iri, satunya gak mau dipimpin, satunya maunya mimpin, satunya makannya banyak, satunya makannya pilih-pilih gitu ya saudara. Kenapa harus tim? Satunya suka berontak, nanduk, ribet Pak, ribet. Pak Benny kok nggak tahu sih jadi pemimpin tuh gak enak, mimpin tim ribet, aneh-aneh. Satunya frontal, satunya gampang tersinggung. Sulit Pak. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kenapa kita butuh tim? Ini Bu Indri atau kita sering dengar, ini African proverb berkata begini, when you want to go fast, you may travel. When you want to go or to travel fast, you may travel alone. But if you want to travel far, you may travel together. Kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Tetapi kalau engkau mau berjalan lebih panjang, kamu harus jalan bersama-sama. Ya saya bilang, saya maunya jalan cepat dan jalan panjang lama. Nah, kenapa Bapak Israel? Kan ini istilahnya dari orang Afrika. Puji Tuhan, di sekolah saya banyak ketemu teman-teman leaders dari Afrika, ya ada prime staffnya kepresidenan juga yang belajar di kelas saya staff kepresiden dari Uganda, ada direktur. Nah, saudara saya tanya, kenapa sih ini? Jadi gini, di Afrika itu kan banyak hutan, saudara. Dari kota ke kota, dari desa, dan zaman dulu itu kan harus jalan kaki jauh. Nah, kalau seorang diri, itu memang cepat karena nggak butuh teman-teman. Tapi mereka nggak bisa bertahan lama. Karena apa? Nggak bisa bawa makanan yang banyak. Atau yang kedua, kalau ada hewan, binatang buas, dia kalah karena seorang diri. Tapi kalau bersama dengan beberapa orang, ya kamu bawa air ya, kamu bawa snack ya, kamu bawa makanan ya. Akhirnya mereka bisa kolaborasi, bisa bertahan lama. Dan kalau ada binatang buas, itu mereka bisa mengalahkan dan akhirnya bisa travel sama-sama. Saya ngalami Bapak Ibu, saya ngalami. Ini saya sharing ya, nggak apa-apa ya. Kan ini banyak aplikasi ya. Saya kalau belajar harus banyak aplikasi. Saya nggak mau cuma teori. Waktu sebelum saya nikah, cepet saudara-saudara, cepet banget. Pastor Benny, saya butuh Anda di gereja. Saya bilang 10 menit saya akan ada di gereja. Saya bilang siap, suruh khotbah siap. Sekarang saya punya istri, saya punya 2 anak. Nah kalau 2 anak, istri saya bilang persiapannya 2 jam saudara. Mau berangkat gereja tuh at least persiapannya 2 jam. Pampersnya, popoknya, susunya, empengnya disiapin semua saudara. Nanti istri yang harus persiapan dan sebagainya. Take time. Tapi saya belajar banyak. Melayani seorang diri dengan melayani bersama istri dan anak itu beda saudara. Berkatnya beda, levelnya beda, anugerahnya beda. Berkatnya lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Kalau 1 orang berarti berkatnya 1 orang. Tapi kalau 4 orang berkatnya untuk 4 orang. Karena Tuhan itu setia, adil, dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Jadi yang jomblo terus doakan. Anda pasti dapat pasangan yang luar biasa. Sehingga pelayan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang mau dapat jodoh yang baik katakan amin. Yang kenceng amin. Gitu ya. Tapi jangan cari jodoh di pasar senggol saudara-saudara. Nanti ketemunya sinder bolong. Kayaknya cantik tapi gegere bolong. Jangan saudara-saudara. Carilah di rumah Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, kalau 1 orang, ya bisanya 1 orang. Tapi kalau 2 orang, enak saudara. Istri saya yang WL, nanti saya yang khotbah. Nanti anak saya yang kecil juga bantu nyanyi. Kebalik kalau saya sudah
khotbah terlalu banyak, istri saya yang khotbah, saya WL. Jadi enak saudara. Jadi two better than one, ya. Team better than one. Jadi Anda berdoa, ya, tampilkan atau munculkan tim-tim yang akan Anda pelayanan bersama dengan, sehingga saudara akan menjadi lebih maksimal. Sekali lagi, if you want to go fast, you may go by yourself. But if you want to go farther and longer and survive and efficient, you may work or go together with your team, with your team. Yang setuju katakan amin. Lanjut ya. Saudara diberkati, lanjut. Kalau tidak diberkati selesai nih, lanjut. Amin. Oke, nanti tanya jawab ya di belakang. Waduh, Pak Beni banyak ngomongnya, aku nggak dikasih tanya jawabnya. Enggak, saudara, nanti ada tanya jawab ya. Berikutnya, ini istilah-istilah Amerika. Teamwork makes the dreams work. Ya, jadi teamwork membuat dreamnya menjadi work. Karena ini kata-kata yang saudara personifikasi atau istilah-istilah tim. Ini ya, TEAM. TEAM. Together everyone achieve more. Tim ya. Jadi kalau bersama-sama kita akan achieve, akan menghasilkan lebih banyak lagi. We is better than me. Team will get the job faster. One person take longer to finish and maybe not get job done. Saudara, kalau satu orang, ya saudara nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kadang kerjaannya nggak selesai, kelamaan, bahkan nggak finish. Oleh sebab itu, kita itu better than saya, lebih baik daripada saya. There is no I in the word of team. I itu saya. Jadi kalau tim yang berhasil, nggak satu orang yang dimuliakan, nggak satu orang yang dipuji, tetapi ini kreditnya goes to the team, kepada sekelompok orang. Lanjut ya saudara. Nah ini saudara penting nih. Ini catat ini saudara. Nah ini hasil dari research Dr. Hardwick. Dr. Hardwick itu sekali lagi ada 8, at least saya tulis banyak, tetapi ini 8 yang penting. Kenapa kita butuh tim? Ya. What is the benefit of leadership team? Yang pertama, akan lebih produktif. Saudara bisa bayangkan kalau di tim saudara ada yang pintar main musik, ada prophetic yang dengar suara Tuhan tajam banget, ada yang pintar khotbah, ada yang pintar ngatur keuangan. Wow, ada manajer di situ. Lebih keren kan saudara? Daripada saya seorang diri atau kita seorang diri, tapi kita punya tim yang komplit, ada pengusaha di situ. Wow, saya percaya Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi. Less stress, less pressure to the lead pastor. Saudara kayak saya tadi, bayangkan yang khotbah saya siapa? Pak Beni. Yang jemput-jemput siapa? Pak Beni. Yang bikin buletin siapa? Pak Beni. Yang WL siapa? Pak Beni. Yang mati muda siapa? Pak Beni. Stres semuanya sendiri, saudara. Nah banyak kan pemimpin kayak gitu pinginnya. Siapa ini? Beni. Semua Beni. Semua terfokus sama dia. Makanya pendeta banyak stres, mati muda. Karena apa? Semua dikerjain dewek. Padahal Tuhan gak mau. Kita mau jalan bersama-sama dengan tim yang kuat. Setuju katakan amin. Siapa yang mau panjang umur, sehat, kuat sampai Tuhan Yesus rapture? Yang tidak angkat tangan tidak panjang umur. Yang tidak angkat tangan ngantuk berarti. Haleluya. Saudara, kita harus belajar untuk bekerja bersama dengan tim. Supaya kita nggak stres. Ya saudara. Greater leadership development. Kenapa? Kita butuh tim, karena dengan tim ini kita akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru. Waktu Pak Sugianto Ramli ingin membuat tim, maka muncullah leader-leaders yang baru di Palembang. Yang qualified, yang dipakai Tuhan. Yang luar biasa. Jadi dengan memunculkan tim ini, saudara membangun leadership development di tim saudara, di tempat saudara melayani. Saudara more creative and innovative. Jadi tim itu menjadi kreatif. Oh Pak,
Kalau saya ini begini, saudara, kami punya tim anak-anak muda. Kami juga punya tim orang-orang sepuh. Mereka punya pengalaman. Kami juga punya tim keluarga-keluarga muda. Jadi kolaborasi, kreativitas, inovatif itu digabungkan, di-merge jadi satu. Sehingga kalau kita membuat satu bangunan menjadi bagus, indah dari angle sini, dari angle sini, dari angle sini, bagus. Daripada cuma satu orang, satu angle saja. Kreatif dan inovatif. Waktu kita membuat decision karena kita punya tim pendapat dari banyak orang, decision kita lebih mantap, saudara-saudara. Contoh ini, oh Pak, mari kita membangun gedung. Saudara, kalau saudara punya banyak mungkin orang-orang yang kompeten, saudara punya desain grafis, saudara punya insinyur, saudara punya developer, maka ada banyak pendapat masukan sehingga waktu kita membuat decision, membuat keputusan kita kaya, keputusan kita mantep, keputusan kita saudara-saudara menjadi sangat-sangat kreatif dan inovatif. 6. Safety dan accountability. Wah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Maaf, di Indonesia nggak ada. Di Amerika, karena saya di Amerika, banyak pendeta-pendeta hebat, senior pastor, ceblok. Saudara tahu ceblok? Jatuh. Karena apa? Begitu sudah senior, oh aku nggak bunuh tim. Aku yang paling sakti. Aku yang paling hebat. Aku yang paling peka. Kalian kan baru kencur semua, nggak punya banyak pengalaman. Nggak, Bapak Ibu Saudara. Justru seorang leaders yang wise, yang pinter, yang hebat, itu akan dikelilingi oleh tim yang mendukung, yang mengingatkan, yang menegur, yang memberitahu kalau kita sedang di track yang salah. Tim saudara yang bisa membuat kita melihat blind spot. Orang Amerika bilang blind spot. Kalau kita nyetir mobil, saudara, di kanan kiri itu kita nggak bisa, makanya perlu spion. Tapi kadang kita lihat spion pun, mobil yang di sebelah kita nggak lihat, saudara. Itu blind spot. Saudara, waktu kita punya tim yang cinta Tuhan, yang rohani, yang punya karakter yang baik, yang jalan bersama-sama dengan kita. Jika kita mungkin kurang benar, maka dianggapkan, Pastor Benny kayaknya enggak gitu deh. Pastor Benny kayaknya ini deh yang benar. Pastor Aven kayaknya enggak gitu deh. Pastor Aven mohon diuji nih, saya dapatnya begini nih. Bapak Ibu Saudara, waktu kita punya tim, maka kita aman dan amin. Karena apa? Ada yang ngingetin. Ya, saya senang saya lihat gembala kita, Pastor Tim, baik di Jogja, baik di CK5, baik di manapun beliau melayani, saya melihat selalu ada tim yang melayani. Haleluya. Bersama dengan yang mengingatkan. Saudara, kelilingi hidup saudara dengan tim, maka hidupmu akan aman dan amin. Tentunya Tuhan Yesus yang menjaga nomor satu. Yang kedua, orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang mengingatkan saudara. Jangan bangga kalau saudara pintar sendiri. Jangan bangga kalau saudara hebat sendiri di tim. Jangan saudara. Ini waktunya kolaborasi. Ini waktunya tim bekerja bersama-sama. Ini waktunya we move together, not move by yourself. Amin. Yang setuju katakan amin. Lambaikan tangan. Oh, I hope you agree. Saya berharap saudara setuju. Kalau nggak setuju, nggak tahu gimana. Saudara, ayo. Saya percaya, saudara, banyak case-case. Gembala 40.000 jatuh, gembala 30.000, gembala 10.000 jatuh. Karena apa? Dicek, ternyata di akhir-akhir beberapa tahun sebelum dia jatuh, dia sendirian, gak punya tim, gak punya orang yang bisa curhat, ngingetin, doa sama-sama. Saudara, pastikan kita melayani gak sendiri, kita punya tim. Kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Lanjut ya, nomor 7. Lonely. Kalau saudara sendiri, saudara kesepian. Sepi. Terakhir, greater joy and trust among the team. Saudara, kalau kita bawa tim,
Ini ya, maaf ya, saudara akan ada kepercayaan yang hebat di gerejamu. Jemaat akan tahu, oh yang lola keuangan tim. Jadi manage keuangan bersama-sama. Jadi wah jemaat trust. Oh yang mengambil keputusan nggak seorang diri, tim. Ada leaders, ada wakil gembala. Jadi oh gereja ini bukan punya satu orang toh, bareng-bareng. Atau mungkin yang WL ganti-gantian ada tim departemen musik. Oh jadi yang worshipnya untuk anak-anak muda kita akomodasi. Oh worshipnya yang kayak tadi Pastor Aven ya, yang tahun 90, oh diadopsi semua. Jadi saudara-saudara lebih inovatif. Dan jemaat yang kita layani semua, oh ini bukan punya Benny toh gerejanya, bukan punya satu orang toh. Jadi trust gitu ya. Waktu Pak Sugianto Ramli, waktu Ibu Ingrid ngelibatin banyak tim. Di masalah keuangan, di masalah ngambil keputusan, maka semua ikut dilibatkan. Dan orang, ini saya kasih tahu, akan lebih gila-gilaan memberi. Akan lebih gila-gilaan melayani. Akan lebih gila-gilaan setia, investasi time, waktu, tenaga. Karena apa? Mereka sadar kehadirannya dibutuhkan. Dan mereka sadar gereja ini bukan punya satu orang. Tetapi together. Transparan. Sama-sama untuk kemuliaan Tuhan dan semua berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Coba bayangkan. Ini seumpama di pelayanan saya, yang tahu keuangan saya. Mutuskan keuangan saya. Mutuskan siapa yang khotbah saya. Mutuskan budgeting saya. Mutuskan siapa yang pelayanan saya. Mutuskan ini saya. Orang ya sudah gerejanya Pak Benny. Gerejanya dia sendiri, ya udah biar dia sendiri aja pelayanan ngapain. Bapak Saudara, itu udah nggak zaman, itu jadul. Zaman dulu. Ini zamannya unity, kolaborasi, and work together. Untuk amanat agungnya Tuhan diselesaikan. Yang setuju lambaikan tangan. Saya ulangi. Sulit Pak. Siapa yang bilang mudah? Membangun tim tidak gampang. Membangun tim diperlukan kerendahan hati. Membangun tim kita tadi, makanya minggu lalu kita belajar servant leadership, hati hamba. Ya saudara, menjadi pemimpin saudara tidak always win. Baik, saudara kita lanjut. Diversity with the team of Jesus. Saudara, Yesus punya tim yang diverse. Mereka karakternya berbeda-beda, personalitinya berbeda, pekerjaannya berbeda. Kenapa? Yesus berikan contoh ini. Saudara jangan milih anggota tim saudara plek kayak saudara. Contoh nih, saya nggak berani pakai nama orang lain ya, saya sendiri. Bayangkan saya punya tim 5, timnya persis kayak saya semua. Shalom, shalomnya kayak saya, khotbahnya kayak saya. Nyanyi kayak, ya itu bukan tim, itu cloning saudara. Itu copy. Nah. Kalau saudara buat tim pelayanan, doakan saudara. Tentunya satu visi, tentunya semua cinta Tuhan. Tetapi tim kita harus diverse. And when we have diverse team, we will have diverse idea. We will have diverse innovation. We will have diverse thinking. Kita akan punya pemikiran yang berbeda, angle kanan, kiri. Karena apa? Diverse. Karena bermacam-macam, different backgroundnya. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, Yesus memilih murid-muridnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Peter, contoh nih. God chose Peter who is unique person, different than others. Tuhan memilih Peter. Saudara, Peter itu simple man, a fisherman. Dia nelayan yang biasa. Ya, spontanitas itu personal, spontan, ekspresif. Ya, kadang diartikan kompulsif atau liar. Ingat kan? Saudara, waktu Yesus mau ditangkap, wah, dia langsung cepat ambil pedangnya. Orang mau tangkap dipotong dulu bukan hidungnya, telinganya, saudara. Jadi Petrus ini jalan dulu baru mikir, saudara. Ini bahaya nih Petrus.
Ingat, waktu Yesus berkata, di antara kamu ada yang menyangkal. Langsung ngomong Petrus, saya tidak akan menyangkal Tuhan. Seumur hidupku saya akan menyangkal. Kira-kira Petrus nyangkal enggak? Nyangkal. Waktu ayam berkokok dia nyangkal 3 kali. Petrus tuh ngomong baru mikir. Karena dia ekspresif, spontaneous, kompulsif. Ingat, waktu dia lihat Yesus jalan di atas air. Yesus, aku mau jalan di atas air kayak kamu. Jalan dulu dia. Jalan dulu. Di tengah waktu dia lagi jalan dia mikir. Loh, ini kok ada badai, ombak dan sebagainya. Mikir Petrus, akhirnya jatuh saudara. Tenggelam. Tuhan Yesus tolong dia. Teman saya ini joke ya, teman saya joke. Ini Petrus ini kalau bukan orang Batak, orang Madura dia. Nggak mikirnya, pokoknya jalan dulu, spontanitas, ekspresif, pokoknya meledak-ledak. Wah, ya saudara mikirnya nanti dulu. Wah, maaf ini guyonan. Jadi ya saudara itu gayanya Petrus. Nah tapi ada muridnya Yesus yang lain, Apostle John, Yohanes. Nah ini orang ngomong ini kayak orang Solo ini, lembut, lemah, bukan lemah ya, lembut bukan lemah gemulai ya, ya saudara, lembut lah, ya dia dekat sama Tuhan, gelando sama Yesus, dekat dengan Yesus, dia sensitif, melankolis, ini WL, dia dekat sama Tuhan Yesus, nggak kayak Petrus. Ada lagi yang namanya Yakobus, dia murid Yesus, James. Dia adalah saudaranya Tuhan Yesus. Bisa bayangkan saudara-saudara, dia dipanggil Son of Thunder, anak halilintar. Wah, ini dikatakan menjadi pemimpin gereja yang ada di Yerusalem. Keputusannya dia mantap. Dan James ini adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus. Bisa bayangkan saudara. Jadi begitu uniknya timnya Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang berbeda. Bayangkan kalau timnya Tuhan Yesus kayak Peter semua, berantem saudara. Wah itu, ramai saudara, gubrak gitu kan. Atau bayangkan kalau timnya Tuhan Yesus seperti Yohanes, malam kudus. Pak, gimana menurut Pak? Setuju deh Pak. Gimana menurut Bapak B? Setuju. Bapak C? Setuju. Bapak D? Setuju. Saya tanya, yang setuju apa? Nggak tahu Pak, pokoknya setuju aja. Payah nih kalau punya tim seperti itu. Yohanes sudah diam, tapi Yakobus orangnya berwibawa. Jadi Yesus punya 3 executive team, 3 orang leaders yang luar biasa among his disciple, among his ministry. Di tengah pelayanannya dia menunjuk 3 orang yang luar biasa. Dan ingat, mereka nggak sama semua. Karena Yesus mau mendapatkan diverse idea, diverse style. Ya saudara, gayanya dan sebagainya berbeda. Jadi pastikan ini tips. Kalau Anda mau tim saudara efisien, dipakai Tuhan, pastikan saudara tidak memilih orang-orang yang sama. Itu namanya cloning. Ya, milih orang yang diverse, yang berbeda. Sehingga saudara lebih kaya lagi di dalam timmu. Haleluya. Untuk bekerja bersama tim tentunya ini. Kita butuh yang namanya humility. The greatest is the person who become the servant of God. Karena siapa yang ingin yang terbesar? Jadi pelayan. Bukan karena dia khotbahnya paling hebat, degree-nya paling tinggi, yang paling ganteng, penampilannya paling keren. Yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Jadi di antara tim saling melayani. Di antara tim saling menghormati. Di antara anggota tim saling serve, melayani. Kalau ambil makanan, ngambilin temennya. Kalau fellowship, ngasih minum, ngasih cepet-cepetan ngasih minum. Kalau makan bersama, bayangkan, rebutan siapa yang bayarin dulu. Wah keren itu. Tim saudara itu solid kalau udah begitu. Itu contoh-contoh tim yang strong. Saudara harus ada kerendahan hati. Lanjut. Tim yang kuat adalah they have common purpose. Tentunya murid-murid Yesus tujuannya walaupun tadi berbeda. Common purpose-nya, tujuan yang utama adalah Great Commission, amanat agung. Jadi semua kita di-drive, semua kita menuju ke goal yang sama. Saudara, walaupun punya diverse team, berbeda-beda.
dari Jogja, dari Solo, dari Batak, dari Madura, dari Surabaya dan sebagainya, dari semua kota-kota, diverse, berbeda, kepribadian berbeda, tapi punya satu tujuan, yaitu untuk menggenapi amanat agung. Dan mereka semua juga ngandalin Roh Kudus ini, saudara. Karena apa? Untuk bekerja bersama-sama dengan tim, kita perlu karya Roh Kudus. Karya Roh Kuduslah yang mempersatukan umat Tuhan gereja mula-mula. Ya saudara, kalau ada Roh Kudus di pelayanan kita, gereja kita, Holy Spirit will unify us. Unify the whole congregation. Unify early church. Supaya kita satu, bergerak bersama-sama. We do need Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang akan menyatukan kita. Lanjut ya, cepet ya. How Jesus develop his diverse team. Saya stop dulu di sini. Saya ingin ngertiin. Bapak Ibu Saudara, saya sharing ini bukan berarti membangun tim itu gampang. Dalam pelayanan saya juga jatuh bangun. Pernah gagal, pernah sukses, gagal, coba lagi, rubah lagi. Membangun tim tidak gampang. Tetapi saya sadar hasilnya itu lebih maksimal. Ya, melatih orang tidak gampang. Mempercayakan kepada orang nggak gampang. Tapi saya belajar dari Pak Timotius Hardono. Ini salah satu pemimpin yang paling cepat mendelegasikan. Tapi tentunya pasti ada pertimbangan yang banyak. Tapi saya belajar dari Pak Tim, banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru dan berani mendelegasikan otoritas lebih cepat daripada ya pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, saya belajar. Apakah kita nggak pernah salah? Pernah salah, bahkan sering. Tapi kita mau terus belajar untuk membangun tim. Karena seorang diri kita nggak bisa. Kita pingin kalau kita pergi dipanggil Tuhan, tim kita yang akan melanjutkan dan semakin dahsyat lagi. Nah, belajar dari Tuhan Yesus, untuk important lesson Bapak Ibu Saudara, yang saya mau simpulkan ya dari pelayanan Tuhan Yesus. Dan setelah itu 5-10 menit lagi kita selesai. Jesus delegate his work. Yesus mendelegasikan tugasnya. Jadi Yesus pertama ini, orang Yahudi mana? I do miracle, I do you watch. Berikutnya Yesus melakukan mujizat, murid-muridnya melakukan mujizat. I do, you do. And yang terakhir, you do, I watch. Jadi didelegasikan. Yang terakhir adalah murid-murid melakukan mujizat dan Tuhan Yesus hanya melihat. Jadi Bapak Yesus didelegasikan. Tidak selamanya dia. Tapi berikutnya Peter, berikutnya James, ya Petrus yang melakukan mujizat. Jadi Yesus memberikan otoritas itu. Jesus also stretch their goal, memperluas ya tujuan hidup kita, goal kita. Ya, beritakan Injil bukan hanya di Yerusalem, tapi di Yudea, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. He stretch our goal. Dia memperluas tujuan hidup kita. Jesus also gave the authority, otoritas. Ya, di surga dan di bumi ku berikan kepadamu, menginjak kalajengking, ular dan sebagainya. Jadi Yesus memberikan otoritas, di-share saudara kepada timnya, didelegasikan tugasnya, didelegasikan otoritasnya, diberikan goal yang lebih. Yesus juga memberikan feedback. Setelah itu dipanggil lagi, diajar lagi, dikoreksi, diluruskan lagi, dikirim lagi, ditarik lagi, dikoreksi, diluruskan, diajar lagi, dikirim lagi, diutus lagi, ditarik lagi, dikunjungi lagi. Ah, itu saudara. Jesus give feedback, penilaian, dan terus dikonsel. Jesus also give his team share a vision, dikasih visi yang fresh, visi yang baru, sehingga mereka terus semangat mengerjakan visinya Tuhan. Saudara, bukan hanya Yesus, saya cepat saja, di dalam kitab perjanjian baru juga ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang tim. Episkopos, overseer, penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 1 disebutkan 5 kali. Jadi gereja perjanjian baru memiliki penilik jemaat, tim penilik jemaat. Gereja perjanjian baru disebutkan 60 kali punya elders,
penatua majelis yang namanya presbiteros. Di gereja perjanjian baru disebutkan 11 kali ada namanya diakonos, servant, pelayan, tim diakonia, tim diaken. Ya, maaf bukan tim diakonia, tim diaken. Ya, sudah melayani. Ada juga poimena, itu bahasa Yunani, poimaino, shepherds atau gembala-gembala yang ditempatkan di kota-kota di mana Paulus merintis gereja. Itu disebutkan 29 kali. Berikutnya apostel, rasul, kisah rasul 14 disebutkan di kitab perjanjian baru 12 kali. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya belajar. Gereja perjanjian baru itu menjadi luar biasa bukan karena satu orang. Tapi tim yang solid, yang kuat, yang kompak. Tapi saya tambahin, walaupun ada tim-tim tetap ada satu pemimpin yang dituakan, yang mengambil keputusan. Jadi kalau saudara mengatakan, ini Pak, one man show aja Pak, ribet, bikin tim ribet, tak kasih tahu. Saudara tidak akan pergi jauh. Saudara tidak akan pergi panjang. Maaf ya, pelayananmu tidak akan jauh. Karena Alkitab mencatat, Yesus pun ngajarin, kita harus membangun tim. Yesus tidak pernah one man show leadership. Mari kita sama-sama bertobat. Kalau kita pikir satu orang bisa pintar sendiri, hebat sendiri, it will not work. Gak akan bisa bekerja dengan baik. Karena ini bukan pekerjaan satu orang, pekerjaan bersama. Paulus punya tim, Tuhan Yesus punya tim, Musa punya tim, Harun, Hur, dan Yosua. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan punya tim. Kita semua di sini di Miracle Institute belajar bersama-sama untuk membangun tim yang solid dan kompak. Tentunya diperlukan kerendahan hati, dituntun oleh Roh Kudus dan memiliki hati hamba. Yang setuju lambaikan tangan. Saudara, kalau saya ngajar pasti ditanya, lah gimana Pastor Benny aplikasinya gitu ya. Jangan-jangan cuma pintar teori toh. Saudara, saya ngomong, saya ini kalau cuma belajar teori pusing. Saya kalau aplikasinya opo. Demikian juga di Miracle Institute ini kita belajar untuk menerapkan aplikasi. Dan izinkan saya sharing sedikit ya saudara tentang pelayanan saya. Pak Tin dan Bu Indri tahu pelayanan kami di Philadelphia. Dan bukan berarti ya saudara saya sharing ini, oh gerejaku udah hebat. Saudara mungkin gereja Anda atau pelayanan Anda lebih luar biasa dari apa yang terjadi di Philadelphia. Mungkin apa yang terjadi di gerejamu, di cabangmu mungkin lebih luar biasa. Praise Lord, puji Tuhan. Jadi kalau saya sharing ini, bukan saya sombong, bukan saya ingin meninggikan ini, tapi saya coba ingin saudara-saudara, aplikasinya gimana? Setelah kita ngomong tadi, tim kehendak Tuhan, tim ini apa, gimana sih? Supaya saudara, saya berharap saudara lebih ngerti dan simple saja. Pulang dari tempat ini atau keluar dari Zoom ini, saya butuh tim. Saya mau bangun tim. Saya mau bekerja sama bersama dengan tim. Yang setuju katakan amin. Ya, setuju ya. Minta izin Pak Tim, Bu Indri, saya sharing. Haleluya. Lanjut ya, saudara-saudara. Ya, apa aplikasinya? Ya, nanti ini kesimpulan terakhir ya. Saudara, waktu gereja kita dirintis tahun 2006, mulai dari 9 orang, susah. Ya seperti tadi saya bilang, saya main musik sendiri, WL sendiri, khotbah sendiri, pengumuman sendiri, doa berkat sendiri. Dari awal sampai akhir, orang ini pendetanya gak meduk-meduk, ini gak turun-turun nih, saudara. Semuanya sendiri, saudara. Nggak maksimal, saudara. Nah, dalam membentuk tim juga sulit, susah. Ada yang berontak, ada yang nanduk, ada yang baper, ada yang nggak happy, ada yang ngatur. Ya itulah gembala, ya itulah pemimpin pasti kita. Dan saya hari-hari ini juga belajar, saudara. Kami butuh tim yang melibatkan diverse. Jadi
bukan cuma the first generation of Indonesian, tetapi butuh anak-anak muda yang masuk dalam tim. Dan waktu saya presentasi kepada profesor saya di kelas saya, profesor ngomong langsung kasih, Benny, kalau kamu ingin berhasil di gerejamu, kamu harus ngangkat anak muda yang menjadi tim. Karena apa? Anak-anak muda akan membawa fresh, ya, inovasi, dan mereka adalah anak-anak yang lahir di Amerika, papa mamanya Indonesia, tetapi mereka membawa perspektif Indonesian American. Saya libatin saudara-saudara. Ternyata saya belajar banyak. Dulu ada gereja Cambodia Mennonite Church di sekitar 7 blok dari gereja kami. Tahun 90-an mereka adalah gereja yang terbesar di daerah kami. Jemaat hampir 700, 800. Tetapi karena pastornya cuma mau khotbah pakai bahasa Kamboja, pelayanannya cara Kamboja, gak mau merangkul anak-anak muda yang bahasa Inggris. Akhirnya hari ini gerejanya tinggal 12 orang. Bahkan saya dengar mau tutup, saudara. Karena apa? Gak merangkul anak-anak muda. Cuma bernostalgia dengan masa lalu. Saya belajar dan kami harus melibatkan anak-anak muda. Melibatkan. Karena begini saudara-saudara. Ini istilah begini. Gereja yang berhasil, gereja yang efisien. Maaf kayak mungkin kata berhasil kurang tepat. Gereja yang efisien dan efektif adalah combination antara the wisdom of the old and the energy of the young. Gereja yang berhasil adalah kombinasi dari wisdom, hikmat dari orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang berpengalaman, tua-tua gereja, tetapi kombinasi juga dengan energinya anak-anak muda. Kalau dua kekuatan itu digabungkan, gereja Anda pasti meledak, pelayanan saudara pasti luar biasa. Yang setuju lambaikan tangan, amin. Anak muda semangat, tapi wisdomnya dari orang-orang tua. Orang-orang tua punya pengalaman banyak, tapi kan kita udah sakit uco, enco, aduh, suruh anak-anak muda yang maju di depan. Setuju? Amin. Di sini kan orangnya orang tua kerja pabrik, sudah capek. Aduh, ayo Ci, dekor, aduh capek Pak. Ayo Ci, kan anak-anak muda yang ngerjain, bikin basar, bikin apa dan sebagainya. Nah, saudara, harus combination anak muda dan orang tua. Nah, oleh kemurahan Tuhan, setelah saya belajar tentang tim ini, saya nangis, saya bertobat, saya belajar, dan akhirnya saudara, saya bentuk tim. Ini saya terapin 1 tahun ini terakhir, saudara. Ada tim worship sendiri. Kita buat tim worship. Saya bikinin WhatsApp group sendiri. Saya sharing lagu-lagu, istri saya sharing lagu-lagu baru. Ya, sharing apa kalau ada pertemuan musik pujian diajak dan sebagainya. Bikin tim sendiri. Kemudian kita bikin namanya hospitality team. Itu bagian usher, masak. Masak apa minggu ini? Oh, siapa yang usher? Siapa yang jemputin? Oh, ada berapa jiwa baru? Dicatetin, ini siapa? Saya nggak datang. Hospitality team, tim pemerhati itu. Ada sekitar 8-10 orang. Kemudian bikinin WhatsApp sendiri, WhatsApp group sendiri. Ada tim ketiga yang kami miliki, tim financial. Yang jumlah keuangan, persembahannya berapa, budgetingnya berapa. Oh, akhir bulan duitnya segini, awal bulan begini. Oh, ini VBS perlu pengeluaran segini. Oh, ini ulang tahun gereja. Itu saya sharing sama timnya, saudara. Tim keuangan ngerti, terbuka. Ya, saudara. Ya, ini nggak boleh bocor mulut kalau diserang. Enggak ada. Ada tim, ada 5-6 orang. Ada media, tim media. Yang ambil foto, yang ambil video, yang bikin flyer, bikin video klip. Ada yang sharing, ada masukin ke Facebook, Instagram, TikTok. Ada tim. Ini kebanyakan anak-anak muda. Ada youth leaders team. Oleh kemurahan Tuhan kita juga ada ibadah youth. Jadi ibadah kita sekarang 3 kali. Sabtu bahasa Inggris, anak-anak youth. Minggu pagi dan minggu sore. Dan yang terakhir, yang ke-6, elders. Ini tim inti. Bapak Ibu Saudara, karena tadi tuh saya gagal, saya nggak maksimal, saya nggak berhasil, saya bingung gimana ya Tuhan, kok begini-begini saja. Tentunya pelayanan berhasil oleh karena karunia, kasih karunia dari Tuhan dan berkat Tuhan.
Dan kedua, kita belajar melakukan yang terbaik apa? Membangun tim. Hari susah, saudara. Ada yang berantem, ada. Ada yang siwak, saudara tahu siwak apa ya? Siwak itu bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia. Yang baper, ada. Ada yang left grup tiba-tiba, ada. Ditelepon lagi, ayo masukin grup lagi ya, gitu ya. Ada yang cuti, ada. Pak, saya cuti, nggak mau. Tersungging. Wah, ya dikonselingin lagi. Dibuat tim belajar. Nah, saudara, saya belajar semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan di 17 tahun pelayanan kami banyak melihat kemurahan Tuhan. Begitu tim itu dibangun, saya jadi less stress. Istri saya kerjaannya lebih gampang lagi, less stress. By the way, ini bukan gerejaku juga, gerejanya Tuhan. Biar di running sama tim yang kuat. Saya running ini ya, video klip ya, ibadah kita ya. Nggak apa-apa ya saudara-saudara, belajar. Ya, supaya saya sharing struggle saya, struggle kami. Dan saya berdoa ini saudara kita belajar sama-sama. Dan saya masih terus belajar, kami masih terus belajar. Ya, puji Tuhan. Anak ibadah kita. Ini ibadah kita beberapa minggu lalu ada yang syuting, saudara-saudara. Jadi anak-anak muda kita libatin. Tadi yang bagian pertama mereka nyanyi sembah Tuhan. Ini orang-orang Indonesia yang di perantauan ya Bapak Ibu Saudara. Mereka cari nasib yang baru, kehidupan yang baru. Nah, istri saya yang mimpin pujian, asernya tim hospitality, anak-anak muda yang main musik. Saya juga masih main musik, saudara-saudara. Haleluya. Ini ibadah minggu pagi, saudara. Ada ibadah minggu sore, juga ada ibadah Sabtu, saudara. Nah, bukan hanya itu yang saya mau sharing. Saya izin juga Pak Tim, Bu Indri, saya sharing minggu lalu, saudara-saudara. Saya kumpulkan, ya oleh kemurahan Tuhan kita kumpulkan tim kita. Oleh kemurahan Tuhan, saudara, setiap minggu sore kita evaluasi. Oleh kemurahan Tuhan, setiap minggu yang hadir 197, minggu lalu, minggu yang lalunya 199 di 3 kali ibadah. Nah, kalau ada ibadah khusus bisa sampai 220, 230 saudara kehadiran gereja. Sekali lagi mungkin di gereja saudara lebih banyak kehadiran. Nah, ini tim pelayanan kami. Minggu lalu kami kumpulin di restoran Chinese ya, yang kumpul 58 orang tim, yang nggak hadir 5, saya catat yang nggak hadir 5 orang. Nah, ada 7 meja dikumpulin, tim hospitality sendiri supaya mereka ngobrol. Nah, ini satu-satu. Nah, ada 7 meja dikumpulin, meja kedua, meja ketiga di-appreciate, saudara-saudara. Ayo kerja, unity. Ini meja bagian tukang masak, angkat-angkat. Ini tim, ada Pak Dani, ada Pastor Glenn yang bersama. Ya, ini tim keuangan. Bapak Ibu Saudara, ini anak-anak youth yang ikut media. Nah, saya encourage mereka untuk unity. Sekali lagi, bukan saya sharing ini gereja kami lebih hebat dan apa enggak. Tapi saya coba tadi jembatani. Gimana membangun tim yang solid, Pak? Apa aplikasinya? It's work, take works. Tapi saya sadar, saya lebih maksimal. Kami suami istri lebih maksimal melayani. Ada tim building dibangun. Satu dan enggak satu orang. Dan survei Dr. Hartwig bilang, satu pendeta cuma bisa ngembalakan
70 sampai 90 orang, paling top 100 orang. 2 pendeta bisa mengembalakan 150 orang. 3 pendeta bisa melayani hampir 200. Kalau udah jemaat hit 400, harus at least 5 sampai 7 pendeta. Itu survei katanya orang Amerika. Ini di buku yang ini, Saudara. Nah, kapasitas kita bicara tentang kapasitas. Sekali lagi mohon maaf, oh Pak Benny pamer. Enggak, Saudara. Saya belajar tadi. Nangis, Saudara. Awalnya kok gak maju-maju. Saya sadar, aku sendirian. Aku gak ngerti. Tapi puji Tuhan, karena punya istri, dikenalin, didoakan Pak Tim sama Bu Indri, dapat lihat, 2 pastor bertumbuh. Puji Tuhan ada pastor dari Australia join, bisa bertumbuh. Sekarang dari Jogja ada yang join, bertumbuh lagi. Kita ngangkat youth pastor, muncullah ibadah youth. Jadi dibangun tim yang solid, yang kompak. Tapi tentunya, maaf, saya pribadi kurang setuju kalau semua pemimpin sama rata, sama enggak. Tetap harus ada pemimpin satu. The elders yang mengambil keputusan. Tetapi satu visi, satu unity untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus saja butuh tim, apalagi kita. It's take work. Saya berdoa supaya keluar dari Zoom ini, Saudara memikirkan begini. Nomor 1, tim saya siapa ya? Saya ini kerja sendiri atau punya tim ya? Jangan sampai kita nggak punya tim. Terus kemudian Saudara bilang, atau refleksi, apa yang perlu diimprove dari tim saya? Apa ya? Atau kelebihan tim saya apa dulu? Terus apa yang diimprove dari tim kita? Mari ini menjadi refleksi. Sekali lagi, saya pingin sharing cuma yang simple ini baru pendahuluan. Waktu semester yang lalu saya belajar hampir 6 bulan, banyak buku dikumpulkan, dan saya banyak belajar bahwa saudara-saudara, seorang diri kita nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan, Jesus worked together with his team. He never approved one man show style leadership. Dia tidak pernah menyetujui kepemimpinan solo seorang diri. Leadership of Jesus itu berasal dari many different backgrounds. Jadi kalau di tim kita, jangan cari yes man tok. Bahaya dari senior leadership itu kalau hanya dikeliling oleh yes man. Ya. Gimana ini Pak? Setuju? Gimana Cik ini? Setuju Pak Benny. Nah setuju. Saya tanya setujunya apa? Ya pokoknya setuju lah Pak. Pokoknya setuju lah, aturan dewe. Waduh, kalau sudah itu saudara jangan jadikan mereka, harus mengerti. Bahkan kadang ya pendapat yang kontroversial, yang opposite itu memperkaya decision kita. Who want to be the greatest, you must become the servant of all. Saudara, untuk membangun tim perlu kerendahan hati, perlu hati hamba. Orang Jogja kadang perlu nyelondoh, kadang perlu rendah hati, ngangkat orang. Seperti Yesus dibasuh kakinya, padahal tahu Yudas Iskariot akan memberontak. Ya Petrus akan tidak mengakui Yesus, atau 3 kali menyangkal 3 kali, tapi tetap kakinya dibasuh sama Tuhan Yesus karena servant of leaders. Yesus memberikan investment yang luar biasa. Dia work, dan kita perlu work hard untuk menciptakan tim yang solid. Dan ingat saudara-saudara, kalau kita investasi, kita menabur dengan air mata, kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Waktu kita membangun tim-tim yang solid di bagian-bagian pelayanan saudara akan lihat, walaupun saudara pergi ke luar kota, saudara nggak ada, saudara vacation liburan, pelayanan kita tetap berjalan efektif, efisien, karena tidak tergantung satu orang, dikendalikan oleh Tuhan Yesus nomor 1. Yang kedua, ada tim yang membackup kita bersama dengan kita. Amin.